Jiang Cheng menyanggupi, ia berkata akan memperkenalkan teman-temannya nanti. Wanita berambut pendek itu berseru semangat, ia mengatakan begitu Jiang Shao berkata begitu, ia langsung tidak sabar. Xiao Qing merangkul lengan Jiang Cheng. Ia meminta Jiang Shao tidak pilih kasih, karena dirinya juga ingin sekali kenalan dengan teman-teman Jiang Cheng. Wanita berambut pendek itu bertanya apa kesibukan Jiang Shao biasanya. Xiao Qing juga ikut bertanya, ia berkata sebenarnya tidak suka keluar rumah dan lebih memilih rebahan di kasur sambil menonton film, lalu bertanya apakah Jiang Cheng juga begitu. Jiang Cheng berpikir, benar saja, di mana ada perempuan, di situ ada persaingan. Jiang Cheng merenung, terjebak di ombak emosi seperti itu, entah sampai kapan akal sehatnya bisa bertahan. Jiang Cheng merangkul kedua wanita itu, ia tertawa, mengatakan sangat suka, dan mengundang mereka bertiga menonton bersama karena makin ramai pasti makin seru, dan filmnya pasti terasa lebih bagus. Wang Zheng dan Chen Hao menghampiri Jiang Cheng. Wang Zheng tertawa, mengatakan selera humor Jiang Shao jauh di atas mereka. Chen Hao menyambut, mengajak mereka minum lagi demi humor Jiang Shao. Jiang Cheng menerima ajakan bersulang. Yinyin yang melihatnya hanya bisa bergumam. Xiao Qing dan wanita berambut pendek itu juga mengajak bersulang kepada Jiang Shao. Yinyin berpikir apa maksud semua ini. Tadi ia hanya bilang ia bukan wanita murahan, tetapi langsung diabaikan. Yinyin meyakinkan dirinya, ia memang bukan wanita murahan, tetapi jika Jiang Cheng benar-benar serius, ia bisa mempertimbangkan hubungan itu. Yinyin merenung, ia datang ke sana sudah siap mental, ia tahu pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Hanya saja ia belum pernah, jadi tidak tahu bagaimana harus bicara atau bertindak. Ia bertanya-tanya, mengapa Jiang Cheng tidak bisa memberinya sedikit waktu, karena hal ini sungguh memusingkan. Jiang Cheng menengok ke arah Yinyin. Ia menyadari nilai keakraban sudah mencapai 90 poin, artinya batasnya sudah tercapai. Ia merasa rencananya memang tepat. 2 jam berikutnya berlalu dengan Jiang Cheng minum dan bercanda bersama dua wanita itu, tanpa sekalipun menyapa Qiao Yinyin sampai acara bubar. Jiang Cheng berpamitan, ia mengucapkan sampai jumpa. Wang Zheng membalas, ia berjanji lain kali mereka minum lagi dan tidak akan mengganggu Jiang Cheng menonton film malam ini. Chen Hao juga berjanji akan membuat janji lagi. Jiang Cheng memanggil taksi. Setelah menaikkan Xiao Qing dan temannya ke dalam taksi, Jiang Cheng meminta sopir mengantar dua adiknya pulang dengan selamat dan mengambil kembaliannya. Sopir taksi meyakinkan, ia meminta Jiang Cheng mengingat nomor plat mobilnya, dijamin aman. Di dalam taksi, teman Xiao Qing memanggil nama Jiang Shao, sementara Xiao Qing terlihat kesal. Jiang Cheng masuk ke mobilnya sendiri. Ia berseru, bertanya mengapa Yinyin masih bengong. Yinyin yang terkejut segera menyanggupi. Setengah jam kemudian, mereka tiba di hotel tempat Jiang Cheng menginap. Jiang Cheng terkejut, bertanya mengapa Yinyin malah masuk ke kamarnya. Yinyin beralasan, malam sudah larut dan naik taksi tidak aman. Ia bertanya apakah boleh tidur di sana semalam. Jiang Cheng mengeluarkan ponselnya. Ia mengingatkan Yinyin bahwa wanita itu bilang bukan tipe wanita yang begitu. Ia berkata akan mentransfer ongkos taksi ke Qiao Miao Miao. Yinyin hanya bisa bergumam, ia berkata ia hanya bicara saja. Jiang Cheng membalas, ia berkata lebih baik Yinyin pulang sendiri naik taksi. Yinyin menolak, ia menyatakan tidak mau pulang. Jiang Cheng berkata, kalau tidak mau pulang, di sana ada banyak kamar. Ia menyuruh Yinyin memilih satu saja. Yinyin memohon, ia berkata tempat tidur Jiang Cheng besar sekali, dan ia bertanya apakah tidak bisa tidur bersama. Jiang Cheng menolak, ia berkata tidak terbiasa tidur dengan orang asing. Jiang Cheng berpikir, sesuai rencana, ia tinggal selangkah lagi. Tapi, ia bertanya-tanya apakah gadis ini benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu saja. Kalau mau, tinggal naik ke ranjang. Langkah Yinyin terhenti. Ia mulai terisak. Jiang Cheng terkejut, bertanya mengapa Yinyin menangis. Yinyin bertanya apakah Jiang Cheng membencinya. Ia mengeluh, tadi awalnya baik-baik saja, Jiang Cheng bahkan merangkulnya. Ia berkata, sekarang ia yang mau tidur bareng malah ditolak. Jiang Cheng berpikir, sepertinya nilai privasi nol memang buruk. Ia menyimpulkan, gadis ini sama sekali tidak mengerti soal hubungan pria dan wanita. Ia bergumam lirih. Jiang Cheng menyerah. Ia menyuruh Yinyin tidur di sana saja, yang penting jangan menangis dulu. Setelah mencium Jiang Cheng, Yinyin menyatakan ia benar-benar menyukai pria itu. Yinyin mengakui, sejak ia tahu Jiang Cheng adalah Dinghai Shenzhen, ia sudah jatuh hati. Ia merenung, mana ada gadis yang tidak berharap diselamatkan oleh pangeran berkuda putih di saat paling putus asa.
Yinyin memeluk Jiang Cheng. Ia menyatakan ia sungguh suka padanya. Jiang Cheng menggendong Yinyin. Ia berkata, ia tahu, dan ia berjanji tidak akan mengusirnya lagi. Ia mempersilakan Yinyin tidur di sana malam itu. Pukul 9.30 keesokan paginya, Suwan memasuki ruangan Yu Xiaoxiao. Ia meminta maaf karena mengganggu. Yu Xiaoxiao membalas sapaan, ia mempersilakan Suwan duduk dan bertanya ada keperluan apa. Suwan langsung bertanya apakah Yu Xiaoxiao mengenal Jiang Cheng. Yu Xiaoxiao membenarkan, ia berkata sempat kenal saat perjalanan dinas. Suwan bertanya apakah Jiang Cheng ada bilang akan menandatangani kontrak dengannya. Yu Xiaoxiao membenarkan, ia berkata juga sedang menyiapkannya. Ia menjelaskan bahwa setelah urusan perusahaan selesai, ia akan segera mengurus hal itu. Ia meminta Suwan menunggu karena prosesnya akan memakan waktu beberapa hari. Suwan bertanya, jadi Yu Xiaoxiao benar-benar akan mengundurkan diri. Yu Xiaoxiao membenarkan, ia berkata juga akan pindah ke perusahaan Jiang Cheng. Ia berjanji akan mengurus pemutusan kontrak Suwan, dan wanita itu akan menjadi artis pertama di perusahaan barunya. Suwan menyatakan Yu Xiaoxiao sudah susah payah mencapai posisi itu. Ia bertanya apakah Yu Xiaoxiao benar-benar percaya pada perusahaan Jiang Cheng yang baru berdiri. Yu Xiaoxiao membalas dengan lembut, ia mengatakan ia 100% percaya pada Jiang Cheng, karena pria itu orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Ia meyakinkan Suwan nanti akan mengerti, dan meminta Suwan memanggilnya Kak Yu karena di perusahaan baru mereka semua akan seperti saudara perempuan. Suwan berpikir, mengapa manajer Yu bisa begitu percaya pada Jiang Cheng. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Seorang staf memberitahu Yu Xiaoxiao bahwa resepsionis menelepon, katanya ada kejutan di bawah dan memohon Yu Xiaoxiao turun untuk tanda terima. Yu Xiaoxiao terkejut, bertanya siapa yang mengirim. Ia berkata ia menolak apapun itu, baik bunga maupun kalung. Staf itu menjelaskan, bukan barang kecil. Ia berkata sepertinya sebuah mobil dan tidak bisa ditolak, karena sudah dibayar penuh. Yu Xiaoxiao berdiri terkejut, ia berseru mobil. Suwan juga berdiri, ia memuji Kak Yu benar-benar beruntung, ia berkata ia iri dan mengajak Yu Xiaoxiao turun. Kedatangan Yu Xiaoxiao disambut para staf. Seorang staf meminta Nona Yu membuka penutup mobil. Suwan berseru terkejut, ia memuji Kak Yu benar-benar beruntung dan ia merasa iri. Yu Xiaoxiao berseru tak percaya, Lamborghini Aventador warna pink. Ia merasa mobil itu terlalu indah. Para staf bergosip dan memfoto hadiah mobil untuk Yu Xiaoxiao. Mereka membicarakan Yu Xiaoxiao yang baru putus dengan tunangannya, dan mereka menyimpulkan pacar barunya luar biasa hebat. Mereka berandai-andai, andai punya pacar yang bisa memberi hadiah mobil seharga 10 juta yuan. Seorang staf memberikan kunci mobil kepada Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao bertanya siapa yang menyuruh mereka mengirim mobil itu. Staf itu menjawab Tuan Jiang Cheng, ia bilang semoga Nona Yu menyukainya. Yu Xiaoxiao menyebut nama Jiang Cheng dengan penuh haru. Ia berpikir, tak pernah ada pria yang memperlakukannya sebaik ini. Sistem mengumumkan nilai keakraban plus 1, total 99. Sementara itu, di hotel, sistem mengumumkan karena Yu Xiaoxiao mencapai nilai keakraban 99, gelar sehidup semati berhasil dibuka. Host mendapat satu paket hadiah spesial, dan sistem bertanya apakah ia ingin membukanya. Jiang Cheng terkejut, 99. Ia berpikir nilai keakraban Xiaoxiao naik begitu cepat. Ia menyadari gelar sehidup semati menunjukkan perasaan yang terlalu dalam, tetapi ia menyukainya. Ia meminta sistem membuka paket hadiah. Sistem mengumumkan hadiah, kartu cashback maksimal 5 juta, pengganda 1-100 kali, dan kartu devor anak cucu. Ia menjelaskan bahwa bila anak cucu milik host dilahap oleh wanita dengan wajah di atas 90 poin, host akan mendapat 1/10 jumlah anak cucu, dikalikan dengan tingkat kepuasan lawan. Jiang Cheng berseru, bahkan hadiah seperti ini pun ada. Jiang Cheng berpikir, walau hanya satu kartu, tetapi tidak dibatasi jumlah lawan jenis. Ia bertanya-tanya apakah bisa dipakai solo, duo, bahkan lebih, dan apakah hasilnya bisa berlipat ganda. Ia mengingatkan dirinya, tetap harus hati-hati. Hasil akhir bergantung pada kepuasan lawan, dan jika itu tidak dijaga, hasilnya bisa menurun. Ia bertekad harus bijak memakainya. Sistem mengumumkan hadiah lagi, sebuah perusahaan investasi butik yang stabil. Host harus melakukan investasi minimal 10 juta yuan. Setelah itu sistem akan menugaskan satu investor gold dan satu manajer elit untuk menjamin keuntungan minimal 10% per tahun.
Jiang Cheng berpikir, ada hadiah lagi. Ia merasa ini membuat statusnya naik lagi. Ia menyadari, punya uang saja tidak cukup, ia harus bisa berinvestasi, jika tidak, uang sebanyak apapun bakal habis. Ia menyimpulkan, minimal 10 juta dengan return tahunan 10%. Semakin besar investasi, semakin besar keuntungan. Jiang Cheng memutuskan untuk menginvestasikan 500 juta, langsung membuka perusahaan investasi. Sistem memintanya menyebutkan lokasi, dana, dan nama perusahaan. Jiang Cheng menjawab, Shanghai, dana 500 juta, namanya Star Investment. Sistem menampilkan status baru, level 10, saldo 786.410 yuan. Yinyin menyapa Jiang Cheng, bertanya apakah ia membangunkannya. Jiang Cheng menjawab tidak. Jiang Cheng berpikir, Kiao Mei tampilannya di atas 90 poin. Ia bertanya-tanya apakah ia coba pakai kartu Devor tadi. Ia memutuskan tidak usah buru-buru. Ia merasa belum tahu aturannya, dan akan memikirkannya lagi. Sekarang lebih baik latihan pagi dulu. 1 jam kemudian, di tempat makan, Yinyin meminta Jiang Cheng agar jangan kasih gift lagi saat ia live streaming. Jiang Cheng bertanya mengapa, apakah Yinyin mau ia menonton streamer lain. Yinyin membantah. Ia berkata, platform memotong penghasilan gift 70%, dan ia merasa Jiang Cheng terlalu boros memberikan gift 2,5 juta. Jiang Cheng tertawa, bertanya, jadi harus ia transfer langsung ya? Yinyin tersipu malu. Ia meminta Jiang Cheng mengerti, ia merasa memberi gift 2,5 juta itu terlalu royal, dan ia sampai merasa kasihan padanya. Manajer uang melihat Jiang Cheng dan Yinyin. Ia bertanya-tanya apakah semua orang kaya seperti ini. Ia menilai Jiang Cheng benar-benar berlebihan. Jiang Cheng meminta Yinyin jangan dipikirkan, ia berkata itu cuma uang receh. Yinyin bertanya apakah ia masih boleh siaran. Ia juga bertanya apakah Jiang Cheng keberatan ia menjadi streamer. Ia berjanji akan berhenti jika pria itu keberatan, karena ia masih kuliah. Jiang Cheng memegang tangan Yinyin sambil tersenyum. Ia berkata, kalau Yinyin mau live, lakukan saja. Ia meyakinkan, Yinyin bukan tipe streamer murahan, dan ia percaya pada gadis itu. Yinyin setuju. Ia berkata nanti akan mencoba konten kuliner dan konten yang unik-unik, dan meminta Jiang Cheng menunggu hasilnya. Jiang Cheng meminta Yinyin lakukan saja, hal kecil seperti itu ia tidak akan ikut campur. Ia memperingatkan, kalau ada streamer besar berani mengganggu, Yinyin harus bilang padanya. Yinyin menyanggupi. Jiang Cheng bertanya pada manajer Wang, apakah masa inapnya hampir habis. Manajer Wang membenarkan, ia berkata sampai besok pagi. Jiang Cheng memberikan kartunya, ia merasa ribet kalau perpanjang harian, dan meminta diperpanjang 2 bulan. Manajer Wang terkejut, bertanya 2 bulan. Ia bertanya bukannya Jiang Cheng hanya melihat kampus lalu pulang ke Chengdu. Ia menyarankan, jika tidak tinggal lama, kenapa harus diperpanjang? Yinyin membenarkan manajer Wang. Ia berkata, kalau Jiang Cheng mau tinggal, ia bisa pesan untuknya, karena biaya di sana 80.000 per hari, bukan 80 yuan. Jiang Cheng menyindir manajer Wang. Ia berkata manajer Wang tidak seharusnya begini, dan ia merasa jika ia jadi bosnya, ia pasti sangat marah. Manajer Wang membela diri, ia berkata ia tidak berhak mengatur biaya hidup Jiang Cheng. Ia hanya berpendapat, kalau tiap hari tinggal di sana, 2 bulan dengan total 4,8 juta itu agak boros. Jiang Cheng berpikir, mengapa manajer Wang begitu peduli padanya. Jiang Cheng menyimpulkan, manajer Wang benar-benar perhatian. Ia melihat panel sistem. Sistem menampilkan data Wang Yuyan, tampilan 90 poin, badan 94, privasi 0, dan nilai keakraban 80, status dekat. Jiang Cheng terkejut. Tampilan 90, privasi 0, wanita cantik sempurna. Ia bertanya-tanya, mengapa nilai keakraban manajer Wang sudah setinggi 80 poin. Manajer Wang menyadari tatapan Jiang Cheng terlihat aneh. Ia bertanya-tanya apakah ia terlalu belak-belakan. Meskipun ia tahu Jiang Cheng sudah memiliki 2 wanita dekat, ia merasa semakin mengenal pria itu, semakin sulit menahan diri untuk melakukan lebih banyak hal demi Jiang. Ia teringat saat merapikan tempat tidur Jiang Cheng. Ia bahkan sempat berpikir, jika saat itu Jiang Cheng meminta sesuatu, apakah ia akan menyanggupi. Kembali ke masa sekarang, Jiang Cheng berpikir, ia tidak menyangka manajer Wang yang ia anggap hanya pengurus ternyata memiliki pikiran lain. Ia merasa hal itu menarik, tetapi dengan Kiao Yinyin ada di sana, sekarang bukan saat yang tepat untuk bicara lebih jauh. Jiang Cheng berkata, ia meminta manajer Wang langsung mengurusnya. Ia menjelaskan jadwalnya tidak pasti, kadang pergi, kadang kembali, dan intinya ia tidak suka ribet. Manajer Wang berpamitan, ia berkata akan segera mengurusnya.
Di luar ruangan, teman kerja manajer Wang, Cheng Cheng, bertanya mengapa wajah Yuyan terlihat murung. Ia bertanya apakah tamunya sulit dilayani. Manajer Wang merapikan rambut. Ia berkata tamunya justru sangat mudah dilayani. Sambil berjalan, Cheng Cheng memprotes mengapa wajah manajer Wang begitu. Ia berkata mereka semua iri padanya, dan ia mengeluh tamunya baru saja check out, dan ia akan kosong lagi, yang berarti bulan itu hasilnya akan paling buruk. Manajer Wang menyemangati, ia menyuruh Cheng Cheng mencari lebih banyak tamu lagi. Cheng Cheng membalas, ia bertanya di mana ia bisa mendapat tamu besar yang sewa seminggu penuh seperti manajer Wang. Ia berkata semua orang di departemen iri padanya. Manajer Wang meminta Cheng Cheng jangan putus asa, ia berkata ini baru awal bulan, siapa tahu besok bisa mendapat tamu besar. Cheng Cheng berharap saja begitu. Ia berkata masa inap tamu manajer Wang sudah habis, dan ia menyarankan mereka pulang ke asrama agar bisa tidur nyenyak. Manajer Wang terdiam. Manajer Wang berkata ia harus menemui general manajer terlebih dahulu. Ia menjelaskan karena tamunya ingin memperpanjang 2 bulan, ia ingin mencoba mengajukan diskon. Cheng Cheng terkejut, ia berseru 2 bulan. Cheng Cheng menghitung, ia berkata manajer Wang bisa mendapat komisi 240.000 yuan. Ia bertanya mengapa malah mengajukan diskon padahal orang kaya pasti uangnya berlebih. Manajer Wang menjelaskan, ia berkata Jiang Cheng bilang sebentar lagi mau pulang, jadi ia merasa tidak enak kalau tidak memberi diskon. Cheng Cheng memohon, ia berkata manajer Wang pasti terlalu lelah seminggu ini. Ia menawarkan dirinya saja yang melayani tamu itu, tetapi komisi tetap untuk manajer Wang. Ia bertanya apakah tamu itu tampan dan badannya bagus. Melihat wajah manajer Wang memerah, Cheng Cheng berseru. Ia menyimpulkan, Yuyan ternyata punya tamu pria tampan kaya raya. Cheng Cheng kembali menawarkan, ia bertanya bagaimana jika dirinya yang melayani, tetapi komisi tetap menjadi milik manajer Wang. Manajer Wang menolak, ia meminta Cheng Cheng jangan bercanda. Ia berkata orang seperti Jiang Cheng sekali keluar uang langsung jutaan, pasti bisa dengan mudah mencari banyak wanita untuk melayaninya. Ia menyarankan mereka jangan terlalu berharap. Cheng Cheng cemberut, ia berkata orang harus punya mimpi, siapa tahu bisa terwujud. Manajer Wang berpikir, benar juga, siapa tahu. Ia bertanya-tanya di mata Jiang Cheng, ia dianggap apa? Manajer Wang menghela napas. Manajer Wang berpamitan pada Cheng Cheng, ia berkata harus menemui general manager. Di ruang general manager terkejut, ia berseru perpanjang 2 bulan. Ia memerintahkan agar manajer Wang cepat memproses kartu Jiang Cheng. Ia menyatakan klien seperti ini harus disambut langsung olehnya. 10 menit kemudian, Jiang Cheng sedang merebahkan diri di sofa. Ia berpikir, 80.000 per hari, 2 bulan berarti 4,8 juta, tetapi kartunya hanya terpotong 3,8 juta. Sistem mengumumkan kartu cashback digunakan. Pengganda kali ini 100 kali. Sistem mengucapkan selamat, host mendapat 380 juta. Pintu kamar Jiang Cheng diketuk. General manager bertanya apakah Tuan Jiang ada di dalam. Jiang Cheng membuka pintu. Manajer Wang memperkenalkan CEO Wang. CEO Wang menyapa Jiang Cheng, ia berkata ia dengar dari manajer Wang bahwa Jiang Cheng baru saja memperpanjang 2 bulan. Ia berterima kasih atas kepercayaan itu, lalu memberikan kartu nama dan meminta Jiang Cheng langsung menghubunginya jika ada kebutuhan. CEO Wang melanjutkan, ia berkata manajer Wang sudah mengajukan diskon. Mulai sekarang, setiap kali Jiang Cheng datang akan mendapat fasilitas super VIP dan potongan 20%. Jiang Cheng terkejut. Ia menyadari karena diskon itu, niat baik manajer Wang justru membuatnya rugi 100 juta. Namun, ia berpikir, rela mengurangi komisi demi dirinya adalah sifat wanita baik. Sambil berjabat tangan, Jiang Cheng memuji. Ia berkata sekali potong langsung hemat 1 juta, dan ia menilai Wang sungguh orang jujur. Ia bertanya apakah Wang mau berteman. CEO Wang tertawa, ia setuju untuk berteman mulai sekarang. CEO Wang melirik ke arah manajer Wang. Ia meminta manajer Wang memastikan untuk melayani Tuan Jiang dengan baik, dan semua kebutuhannya harus diperhatikan. Manajer Wang menyanggupi. Kemudian, Jiang Cheng berkata ia akan mencari Yinyin lagi setelah urusannya selesai. Yinyin menyanggupi. 1 jam kemudian, Yu Xiaoxiao melihat Jiang Cheng turun dari mobilnya. Ia memanggil namanya. Yu Xiaoxiao memeluk Jiang Cheng, ia mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, Zhang Yu, mantan tunangan Yu Xiaoxiao, berseru. Ia menyebut Yu Xiaoxiao wanita jalang. Zhang Yu memperingatkan Xiaoxiao, ia berkata wanita itu harus menikah dengannya. Ia mengancam, jika tidak, hari itu ia akan melompat ke sungai Huangpu di depannya. Jiang Cheng bertanya pada Xiaoxiao, ia berkata bukannya urusan pria itu sudah selesai. Yu Xiaoxiao menjelaskan, ia berkata Zhang Yu terus mengganggu, tiap 2-3 hari datang ke kantornya.
Ia mengaku tidak memberitahu Jiang Cheng karena tidak mau membuat pria itu terlibat urusan dengan orang tidak berguna. Zhang Yu membalas, ia bertanya apakah ia tidak berguna. Ia menuduh mereka berdua sebagai orang hina yang berbuat curang di belakangnya. Yu Xiaoxiao meminta Jiang Cheng jangan pedulikan Zhang Yu. Ia berkata itu cuma omong kosong, dan mengajak Jiang Cheng pergi. Zhang Yu menolak, ia berkata mereka tidak bisa pergi. Ia mengancam, hari itu ia akan membongkar semuanya. Ia berkata, jika mereka berani pergi, ia akan langsung melompat ke sungai, dan ia mengingatkan Jiang Cheng bahwa ia tidak bisa berenang. Ia mengancam, jika ia mati, mereka berdua tidak akan bisa bersama. Zhang Yu menarik Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao menjerit. Jiang Cheng menghentikan Zhang Yu. Ia berseru agar pria itu berhenti.